Assalamualaikum, welcome back to my channel bersama aku Feni. Jadi video kali ini aku akan bahas ke kalian seputar Shopee Pinjam. Jadi Shopee Pinjam ini adalah salah satu fasilitas pinjaman uang yang diberikan oleh Shopee kepada kita yang bisa kita cicil. Tapi di sini pasti ada kekurangan dan kelebihan dari Shopee Pinjam ini yang harus kalian tahu agar kalian nggak kaget saat mengaktifkan Shopee Pinjam. Kemudian di sini aku akan bahas juga syarat-syarat apa saja untuk mengaktifkan Shopee Pinjam. Kalian bisa tonton video ini sampai habis karena aku akan bahas secara detail ke kalian seputar Shopee Pinjam. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu di bawah. Kalian bisa like dan komen apa saja di bawah seputar Shopee Pinjam dan pengalaman kalian saat mengaktifkan Shopee Pinjam. Shopee Pinjam ini adalah pinjaman uang yang bisa dicairkan, bisa kita tarik ke ATM kita, kemudian bebas kita gunakan untuk apapun di luar Shopee. Beda dengan Shopee Pay atau Shopee Pay Later. Kalau Shopee Pay itu kita harus top up dulu karena itu seperti dompet kita top up baru bisa kita gunakan untuk belanja. Kemudian kalau Shopee Pay Later itu juga beda. Kalau Shopee Pay Later itu pinjaman barang, jadi kita diberikan fasilitas oleh Shopee untuk belanja dulu kemudian bisa bayar nanti. Tapi di sini pasti kita harus belanja di aplikasi Shopee ini. Beda dengan Shopee Pinjam karena Shopee Pinjam ini pinjaman berupa uang yang bebas kita gunakan untuk apapun. Di sini bunganya mulai dari 1,95% sampai 3% lebih. Kemudian cicilannya juga bisa kita pilih, bisa 3 bulan, 6 kali, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan. Yang pasti semakin lama pinjaman uang tersebut, yang pasti bunganya juga akan semakin banyak. Dan apakah Shopee Pinjam ini diberikan kepada semua pengguna aplikasi Shopee? Tentunya tidak, karena pinjaman Shopee Pinjam ini hanya diberikan kepada pengguna terpilih saja yang dipilih oleh tim Shopee sendiri. Kemudian untuk limitnya juga itu pasti berbeda-beda antara pengguna satu dengan yang lainnya. Itu juga limitnya tergantung dari kebijakan Shopee sendiri. Dan untuk kelebihan dari Shopee Pinjam ini yang pasti kita pertama dapat pinjaman modal. Kalau kita kekurangan pinjaman modal untuk usaha kita bisa gunakan Shopee Pinjam ini. Kemudian kelebihannya juga kita bisa pilih cicilannya itu mau berapa kali, dan biasanya tagihannya itu jatuh pada tanggal 5 setiap bulannya. Kemudian cicilannya ini juga bersifat flat, jadi cicilannya itu akan tetap secara terus menerus, itu cicilannya tetap. Kalau cicilannya 1 juta, kita ambil 6 kali cicilan, itu tetap 1 juta selama 6 bulan, tidak berubah-ubah. Kemudian untuk Shopee Pinjam ini pencairannya cukup cepat, pengajuan dan pencairannya itu cukup cepat. Kemudian untuk syarat-syaratnya, untuk mengaktifkan Shopee Pinjam ini kita bisa buka aplikasi Shopee kita, kemudian kita pilih tab saya, pilih Shopee Pinjam, kemudian pilih aktifkan sekarang. Kemudian di sini kita harus memasukkan nomor handphone kita, baru nanti dapat verifikasi OTP. Kemudian kita tekan lanjut. Kemudian kita masukkan informasi tambahan. Di sini kita masukkan nama, kemudian KTP. Kemudian di sini untuk informasi tambahannya itu biasanya kita disuruh mengisikan nama ibu kandung, gaji bulanan, kemudian tingkat pendidikan, statusnya apa, pekerjaannya apa. Kemudian di sini kita harus verifikasi KTP. Biasanya kita foto KTP kita pegang, kemudian kita harus verifikasi wajah. Setelah selesai, kita tinggal tunggu saja pemberitahuan dari pihak Shopee ketika Shopee Pinjam kita sudah aktif. Dan setelah kita mengetahui kelebihan dan cara mengaktifkan dari Shopee Pinjam ini, kita harus tahu juga
kekurangan dari Shopee Pinjam ini apa saja. Untuk kekurangan dari Shopee Pinjam ini yang pasti kita dikenakan admin saat mengajukan Shopee Pinjam itu 1% dari total pinjaman kita. Kemudian kita juga dikenakan bunga itu yang terendah mulai dari 1,95% sampai 3% lebih. Itu cukup besar sekali dan aku ada contohnya untuk pinjaman 5 juta. Ini aku ada contohnya ke kalian. Untuk contoh pinjaman 5 juta kita ambil 12 bulan itu bunganya 3,5% lebih. Ini pembayarannya tiap bulan 614.000. Biaya adminnya kita dikenakan 50.000. Ini hanya dibayarkan di awalnya saja, tidak per bulan, hanya di awal saat mengajukan. Kemudian total bunga itu sekitar 2.369.000 selama 12 bulan. Kalaupun kita lunasi, kita ada uang kemudian mau kita lunasi semuanya, itu tidak seperti bank, kita harus tetap bayar bunga sampai selesai, sampai 12 bulan tersebut. Bayarannya sendiri itu cukup mudah, kita bisa pilih metode yang kita inginkan, bisa transfer melalui bank, bisa melalui Indomaret atau Alfamaret. Kemudian kekurangannya juga saat kita terlambat bayar, meski itu terlambatnya 1 hari, kita sudah dikenakan denda sebesar 5% dari total pinjaman kita. Jadi cukup besar sekali kalau kita terlambat. Kalian juga harus hati-hati ketika kalian pinjam, Shopee Pinjam di Shopee ini. Ketika kalian terlambat, kalian langsung dikenakan denda sebesar 5% dari total pinjaman kalian. Kemudian kalau kalian terlambat bayar, akun kalian atau Shopee Pinjam kalian itu langsung ada peringatan dinonaktifkan sementara karena kalian belum bayar cicilan dari Shopee Pinjam ini. Selain itu, kalian juga akan dapat telepon dari pihak Shopee secara terus-menerus. Biasanya sehari itu bisa sampai 3 kali telepon karena kalian belum bayar cicilan dari Shopee Pinjam ini. Dan kalau kalian nggak bisa bayar nih cicilan dari Shopee Pinjam kalian, nama kalian itu akan masuk daftar blacklist. Jadi Shopee Pinjam ini sudah dipantau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi kalau kalian nggak bayar atau telat, yang pasti nama kalian itu sudah di blacklist dari pinjaman manapun. Jadi kalian kalau nggak bayar, nama kalian juga pasti sudah tercoreng untuk pinjam di tempat yang lainnya, seperti kalian mau mengajukan di FIF, Adira, atau bank yang lain, BPR yang lain, kalian namanya sudah di blacklist untuk mengajukan pinjaman. Itu tadi pembahasan seputar Shopee Pinjam. Jadi untuk kalian yang mau mengaktifkan Shopee Pinjam kalian saat dapat penawaran di akun kalian, kalian juga sudah tahu kekurangan dan kelebihan dari Shopee Pinjam ini. Untuk cara mengaktifkannya tadi sudah aku jelasin, cukup mudah langkah-langkahnya untuk mengaktifkan dan mencairkan Shopee Pinjam kalian. Hanya saja kalian harus paham biaya-biaya seperti biaya penanganan, biaya admin, bunganya itu juga cukup besar. Kemudian kalau kalian nggak bisa bayar, akibatnya juga akan di blacklist. Itu yang harus kalian ketahui saat akan mengaktifkan Shopee Pinjam kalian. Semoga video aku ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel aku ini. See you next video. Dadah.